Aku bingung. Kenapa kakek tua itu seringkali menangis di depan gerbang rumah mewahku? Dia selalu menangis setiap hari di depan gerbang rumah megahku. Ternyata aku syok mengetahui siapa dia sebenarnya. Namaku Dila, usia 29 tahun, dan aku tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Bekasi. Bangunannya luas, berpagar tinggi, dengan gerbang otomatis yang nyaris tak pernah terbuka untuk orang asing. Di halaman depan terbentang taman hijau yang rapi. Sementara di belakang ada kolam berisi ikan koi yang tenang. Ruang tamunya modern, dilengkapi sofa kulit asli dan lampu kristal yang memantulkan cahaya dengan indah. Semuanya tampak begitu sempurna, bahkan terlalu berlebihan untuk dihuni hanya olehku dan suamiku, Andi. Andi adalah pemilik perusahaan batubara yang sangat sukses. Ia pria berwibawa, penuh pesona, dan tampaknya memiliki segalanya. Kami menikah 2 tahun yang lalu. Setelah pertemuan singkat di sebuah acara sosial, waktu itu aku masih bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan kosmetik ternama. Andi hadir di acara tersebut sebagai sponsor utama. Entah bagaimana, tatapan kami bertemu. Dan sejak saat itu, semuanya terjadi begitu cepat, dari obrolan singkat hingga mahar pernikahan yang luar biasa. Di mata banyak orang, hidupku tampak seperti dongeng. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik batinku, membuat ketenangan ini terasa semu. Entah kenapa, aku tak pernah benar-benar merasa memiliki rumah ini. Ada hawa dingin yang tak kasat mata, seolah dinding-dindingnya kosong dari kehangatan dan kenangan. Rumah ini terasa lebih seperti tempat singgah ketimbang tempat kembali. Setiap sore, pada jam yang nyaris sama, sosok asing sering muncul di depan gerbang. Seorang lelaki tua, rambutnya putih sepenuhnya, tubuhnya membungkuk menahan waktu. Ia selalu duduk di tepi trotoar, menatap rumah ini dengan pandangan hampa. Awalnya, aku hanya mengabaikannya, tapi kehadirannya yang berulang membuat rasa ingin tahuku tumbuh. Andi, kamu pernah lihat kakek tua itu? Tanyaku suatu sore saat Andi baru masuk rumah sepulang kerja. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar melalui jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Kakek tua? Yang mana? Sahut Andi singkat sambil melepaskan dasinya, lalu melangkah ke arah dapur. Aku gak ngerti kenapa dia selalu datang di waktu yang sama. Gumamku pelan. Dia cuma duduk di sana, diam, mengawasi rumah ini. Dan kadang aku yakin dia menangis. Andi sempat terdiam sebelum kembali melangkah tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tetap datar dingin dan tak terbaca seperti biasanya. Tapi caranya menghindari topik itu justru membuatku yakin ada hal yang disembunyikannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih cermat. Lelaki tua itu selalu datang sendirian, membawa tas kecil lusuh yang menggantung di bahunya. Ia duduk di dekat gerbang, menatap rumah ini dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran rindu, duka, dan harapan. Sesekali ia menunduk, mengusap matanya yang basah. Setiap kali gerbang terbuka, entah karena Andi pulang atau mobil keluar masuk, dia akan bangkit perlahan dan mundur beberapa langkah, seakan ingin menghindar dari perhatian. Namun, begitu gerbang menutup kembali, ia kembali ke tempatnya semula. Duduk diam, menangis dalam kesunyian. Aku bertanya-tanya, apa yang membuatnya begitu terpaut pada rumah ini? Apa yang tersimpan di balik air matanya? Setiap kali aku mencoba menggali lebih jauh,
Andi selalu bersikap sama. Bukan urusan kita, ujarnya sambil menelusuri halaman koran bisnis. Nada suaranya tegas tapi hambar. Lupakan saja. Tapi aku tak bisa. Kehadiran lelaki tua itu seperti noda dalam lukisan yang sempurna tidak menyatu, tapi juga tidak bisa dihapus. Ia membawa sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang belum tersingkap, dan aku yakin kebenaran itu bersembunyi di balik diamnya Andi. Semakin kupikirkan, semakin jelas bagiku bahwa kehidupan yang terlihat sempurna ini hanyalah topeng. Ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah rahasia besar yang terbungkus rapi di balik dinding rumah mewah ini. Setiap sore, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarikku ke jendela ruang tamu. Tanpa sadar, aku selalu berdiri di sana, menatap keluar, mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan lelaki tua itu di depan gerbang. Apakah ia hanya pejalan kaki yang kebetulan sering lewat, atau ada ikatan tak terlihat antara dirinya dan rumah ini? Suatu sore, ketika Andi masih terjebak dalam rapat dan tak akan pulang hingga malam, aku memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Aku mengenakan kerudung polos dan jaket tipis, berusaha tidak menarik perhatian. Dengan langkah ringan dan hati-hati, kubuka pintu depan, melangkah pelan menuju gerbang. Kakek tua itu masih di sana, duduk membisu di trotoar, seakan tak pernah pergi. Wajahnya tenggelam dalam lamunan, tatapannya kosong, tapi penuh luka yang tak pernah diucapkan. Tas kecil di pangkuannya ia genggam kuat-kuat, seakan menyimpan seluruh hidupnya di dalamnya. Aku sempat ragu, mungkin ini tindakan bodoh, tapi dorongan untuk tahu lebih besar dari ketakutanku. Kutarik napas panjang dan melangkah perlahan ke arahnya. "Maaf, Pak," ucapku pelan, mencoba terdengar hangat. "Boleh saya bicara sebentar?" Kakek itu menoleh perlahan, jelas terkejut. Matanya yang pudar menatapku tajam sejenak, sebelum ia mengangguk pelan, dan saat itulah aku tahu cerita yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai membuka diri. "Silahkan, Nak," ucapnya lirih. Suaranya parau, tapi hangat dan bersahabat. Aku duduk di sebelahnya, menjaga jarak agar tetap sopan. "Saya sering melihat Bapak duduk di sini," kataku hati-hati, berusaha mencari kalimat yang tak menyinggung. "Setiap sore, selalu di tempat yang sama. Apakah Bapak sedang menanti seseorang atau mencari sesuatu?" Ia tersenyum kecil, namun senyuman itu mengandung getir, seperti luka lama yang kembali disentuh. Ia tak langsung menjawab. Tangannya pelen-pelen meraih tas kecilnya, dan dari dalamnya ia mengeluarkan selembar foto lusuh. Ia menyerahkannya padaku tanpa berkata sepatah kata pun. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda tersenyum bersama dua anak kecil. Di latar belakang berdiri seorang pria dengan raut bahagia yang seolah tak asing bagiku. Ada sesuatu pada wajah pria itu yang mengganggu pikiranku begitu familiar, namun tak bisa langsung kuingat dari mana. Aku menatap foto itu lama, mencoba memahami kepingan yang perlahan tersusun. "Boleh saya tahu siapa mereka?" tanyaku lembut, mengembalikan foto itu dengan hati-hati. Kepalanya tertunduk, air mata mulai membasahi pipinya yang penuh kerut itu. "Keluargaku," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. "Rumah ini dulu milik kami." Degup jantungku seolah berhenti sejenak. Rumah ini pernah menjadi miliknya? Aku hendak bertanya lebih lanjut, namun ia buru-buru menggeleng. "Maaf," ujarnya perlahan. "Cerita ini sudah lama terkubur. Lebih baik tetap begitu, agar tak ada hati yang terluka."
Ucapannya meninggalkan tanda tanya yang makin besar di benakku. Siapa yang ia maksud? Siapa yang ingin ia lindungi? Apakah semuanya berkaitan dengan Andi? Aku tahu, hari itu aku tak akan mendapatkan jawaban lebih jauh. Tapi sebelum aku beranjak pergi, ia menatapku dengan sorot mata yang dalam dan penuh harap. "Satu hal saja yang aku pinta," katanya lirih. "Aku ingin bertemu anakku. Sekali saja, sebelum waktu memisahkan kami." Anaknya. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Siapa sebenarnya anak yang ia maksud dan mengapa ia begitu yakin anaknya ada di dalam rumah ini? Aku kembali masuk ke dalam dengan hati yang gelisah. Ada sesuatu yang besar yang selama ini tersembunyi dan nyaris tak terjangkau oleh logika. Malam itu aku terjaga cukup lama. Pikiran-pikiran tak terjawab terus berputar di benakku. Siapa kakek tua itu sebenarnya? Bagaimana bisa rumah yang kini kami tempati dulunya adalah miliknya? Dan lebih dari itu, siapa anak yang sangat ingin ia temui? Aku menatap Andi yang tidur dengan tenang di sebelahku. Napasnya teratur, raut wajahnya damai, seolah dunia di sekelilingnya tak menyimpan rahasia. Aku sempat tergoda untuk membangunkannya dan bertanya langsung, tapi aku tahu jawabannya. Ia akan menolak bicara, atau lebih buruk marah dan menutup diri seperti biasa. Akhirnya aku memutuskan aku harus menyelidikinya sendiri. Keesokan pagi, setelah Andi pergi ke kantor, aku mulai bergerak. Langkah pertama, mencari tahu dari orang-orang sekitar. Tetangga pastilah menyimpan cerita yang tak sempat terucap. Aku memutuskan mengunjungi Bu Siti, tetangga yang dikenal ramah dan tak pelit informasi. Kebetulan saat aku datang, ia sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya yang rapi. "Bu Siti," sapaku sambil mendekat. "Boleh saya ngobrol sebentar?" Ia menoleh dan tersenyum lebar. "Tentu saja, Dila. Ada apa, Nak?" Aku menarik napas sejenak, mencoba menyusun pertanyaan sehalus mungkin. "Bu, Ibu pernah lihat seorang kakek tua yang sering duduk di depan rumah saya sore-sore?" Bu Siti tampak berpikir sejenak. "Oh, iya. Aku tahu yang kamu maksud. Dia sering duduk diam di depan gerbang rumahmu." "Ya," aku mengangguk cepat. "Iya, Bu. Apakah Ibu tahu siapa dia sebenarnya?" Ia menggeleng pelan. Raut wajahnya berubah sedikit ragu. "Tak tahu pasti, tapi pernah ku dengar dari orang-orang. Katanya dia pemilik rumah itu dulu. Tapi entahlah, aku juga tak terlalu yakin." "Mantan pemilik?" tanyaku pelan, berusaha menahan keterkejutan. "Iya, dulu rumahmu itu katanya milik keluarga kecil, tapi tiba-tiba dijual. Setelah itu si kakek jarang terlihat. Baru beberapa bulan ini saja dia mulai sering muncul lagi." Penjelasan Bu Siti hanya menambah tanda tanya di kepalaku. Siapa sebenarnya pria tua itu? Dan apa kaitannya dengan Andi dan rumah ini? Yang jelas, cerita ini jauh dari selesai. Aku mengucapkan terima kasih pada Bu Siti, lalu melanjutkan pencarianku ke beberapa tetangga lainnya. Tapi hasilnya nyaris sama semua, hanya berdasarkan cerita yang samar. Tak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Seolah masa lalu rumah ini sengaja dikaburkan oleh waktu. Setelah mengumpulkan secuil demi secuil informasi yang tak utuh, aku memutuskan untuk kembali menemui kakek tua itu. Kali ini, aku ingin mendengar kisahnya langsung selengkap-lengkapnya. Sore harinya, seperti sudah terjadwal oleh alam, ia datang lagi. Tapi kali ini, aku sudah menunggunya. Duduk di bangku taman depan,
tempat biasa tamu beristirahat. Saat ia melihatku, tampak ada sedikit keterkejutan di matanya. "Pak," sapaanku lembut, disertai senyum tenang. "Boleh kita bicara sebentar lagi?" Ia mengangguk perlahan, lalu duduk di kursi seberang. Tubuhnya tampak letih, dan wajahnya yang dipenuhi kerutan menyimpan terlalu banyak cerita yang belum pernah diungkap. "Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang Bapak dan rumah ini," kataku dengan suara hati-hati. "Bagaimana awalnya rumah ini menjadi milik Bapak?" Ia menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. "Ini sudah lama sekali," ucapnya pelan. "Rumah ini dulunya milik istriku, warisan keluarganya. Kami tinggal di sini bersama 2 anak. Anak sulungku laki-laki, namanya Andi." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. "Andi, suamiku. Maksud Bapak, Andi yang tinggal di rumah ini sekarang?" tanyaku dengan suara gemetar. Kakek itu menatapku, lalu mengangguk pelan. "Ya, dia anakku. Dia alasan aku datang ke sini setiap hari. Aku hanya ingin melihatnya. Meski dari jauh, dunia seakan berguncang di bawah kakiku. Kakek ini ayah kandung Andi, tapi mengapa Andi tak pernah menyebutkan siapapun dari keluarganya? Kenapa Bapak tidak masuk saja? Kenapa hanya duduk di luar setiap hari?" tanyaku, berusaha memahami kepedihannya. Ia menunduk. Setetes demi setetes air mata jatuh dari pipinya. "Karena dia membenciku," bisiknya. "Dia tak mau mengenalku lagi. Bagi Andi, aku mungkin sudah mati." Hatiku mencelos. "Kenapa?" bisikku lirih. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya bersuara. "Setelah istriku meninggal, aku tak sanggup membesarkan mereka. Aku kehilangan pekerjaan dan uang pun tak ada. Aku titipkan Andi ke panti asuhan. Aku pikir itu sementara. Tapi tahun demi tahun berlalu, aku gagal menepati janji." Suaranya bergetar, penuh penyesalan yang menahun. "Saat aku kembali, dia sudah berubah, dan dia menolak memaafkanku." Air mata mulai menggenang di mataku. Kini semuanya mulai masuk akal. Tapi yang belum ku tahu, apakah Andi benar-benar tahu bahwa pria tua itu masih menunggu? Atau apakah hatinya telah benar-benar tertutup rapat selamanya? Cerita itu menghantam hatiku seperti palu godam. Ada luka yang dalam, tapi juga ada cinta yang tak pernah mati. Di balik kisah hidup kakek itu, pengorbanannya begitu besar, menyakitkan, tapi lahir dari keputusasaan. Dan meski aku bisa memahami alasannya, aku juga mengerti kenapa Andi menyimpan dendam. Luka itu pasti membekas sampai ke tulang. "Lalu, apa yang terjadi setelah Bapak menitipkan Andi?" tanyaku dengan suara bergetar. "Aku pergi jauh," jawabnya pelan, "bekerja sebagai buruh tambang di pulau seberang. Siang malam, kupaksakan tubuh tua ini demi satu tujuan, menebus dosa. Aku ingin kembali suatu hari dan menjemput anakku." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, tapi waktu tak menungguku. Saat aku pulang, Andi sudah tidak ada. Dia diadopsi keluarga kaya. Hidupnya berubah, dan dia tak mengenalku lagi. Tidak mau mengenalku. Aku menatap wajahnya yang suram dengan hati yang remuk. Setiap kerut di wajahnya seperti menyimpan 1000 kepedihan. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa ia sudah berusaha, bahwa tak semuanya salahnya. Tapi di sisi lain, aku tahu luka di hati Andi mungkin tak semudah itu sembuh. Di kepalaku mulai muncul dilema yang tak mudah. Haruskah
aku menyampaikan semuanya pada Andi. Apakah ia siap? Apakah ia akan menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya masih hidup dan selama ini menunggunya dalam diam? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara mesin mobil mengganggu lamunan. Andi pulang. Panik. Aku berdiri cepat dan berjalan kembali ke dalam rumah, berusaha agar Andi tak melihatku berbicara dengan pria tua itu. Setibanya di ruang tamu, aku duduk tergesa. Jantung masih berdebar. Aku menatap kosong ke arah jendela. Pikiranku masih diselimuti bayang-bayang cerita yang baru saja ku dengar. Nama Pak Ramzi terngiang terus di kepalaku. Wajahnya, suaranya, air matanya semuanya membekas. Perjuangannya besar dan kesalahannya juga besar. Tapi siapa dari kita yang tak pernah salah ketika hidup memaksa kita memilih antara dua hal yang sama-sama menyakitkan? Malam menjelang, Andi duduk di sebelahku, tenggelam dalam pekerjaan di depan laptop, seolah dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi aku tahu, setelah hari ini tak ada yang benar-benar sama lagi. Aku menoleh perlahan padanya. Masih ragu, tapi aku tahu aku harus bicara. Andi, panggilku pelan. Suaraku mengandung kegelisahan. Ia menoleh sekilas, tanpa melepaskan fokus dari layarnya. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan gemetar. Aku perlu bicara sesuatu tentang seseorang. Sahutnya singkat, masih terpaku pada layar laptop. Kita perlu ngobrol, ucapku perlahan, mencoba menstabilkan nada suaraku, meskipun jantung berdetak tak karuan. Mendengar nada seriusku, Andi menutup laptopnya dan menoleh penuh perhatian. Ada apa? Kamu kelihatan tegang. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku bicara dengan kakek tua itu. Sekejap, ekspresinya berubah. Tubuhnya menegang, tatapannya tajam. Maksudmu apa? Aku bertemu dengannya kemarin sore, ujarku cepat. Khawatir reaksinya semakin memburuk. Dia bilang, dia adalah ayahmu. Mata Andi membelalak. Rahangnya mengeras. Tangan kanannya mengepal di atas meja. Jelas berusaha menahan sesuatu. Dila, aku sudah bilang, jangan ikut campur urusan itu, katanya. Nadanya dingin dan menusuk. Tapi, Andi, aku mencoba tetap tenang, meski tubuhku mulai gemetar. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Kenapa kamu terus menghindarinya? Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia? Andi berdiri mendadak, melangkah menjauh, lalu membalikkan badan dengan kemarahan yang sulit disembunyikan. Kalau kamu benar-benar mau tahu, suaranya parau, tertahan. Orang itu ayahku meninggalkanku di panti asuhan waktu ibuku meninggal. Dia tak pernah peduli, tak pernah menengok, tak pernah bertanya apakah aku kenyang atau tidur di lantai malam-malam. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Aku terdiam, lidahku keluh, tapi sesuatu di dalam hatiku menolak menerima cerita ini hanya dari satu sisi. Andi, aku paham ini berat buatmu, bisikku pelan. Tapi, apakah kamu tahu kenapa dia melakukannya? Bisa jadi ada alasan, potongnya. Nadanya meninggi. Dia pengecut, dia lari dari tanggung jawab. Dia bukan ayah, dia cuma orang asing yang menumpang nama di akta kelahiran. Matanya berkokok-koka, tapi bukan karena sedih, karena amarah yang terlalu lama dipendam. Selama ini aku bertahan sendiri, tumbuh sendiri, dan lihat, aku baik-baik saja. Tanpa dia, hatiku tercekat,
melihat betapa dalam luka itu mengakar dalam dirinya. Tapi aku tahu, jika tak dihadapi sekarang, luka ini akan terus membusuk dalam diam. Aku menatapnya dengan suara lebih lembut tapi penuh keyakinan. Mungkin kamu baik-baik saja, Andi, tapi mungkin hatimu belum. Dan suatu saat nanti, kamu akan butuh jawaban. Akhirnya, aku memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Andi, tolong dengarkan aku dulu, ujarku dengan nada lembut namun penuh harap. Pak Ramzi bilang, waktu itu dia baru saja kehilangan pekerjaan. Ia tak punya apa-apa, bahkan untuk memberimu makan. Dia merasa tak ada pilihan selain menitipkanmu ke panti. Lalu dia pergi jauh, keluar pulau, bekerja di tambang batu bara siang dan malam, hanya untuk mengumpulkan cukup uang agar bisa menjemputmu kembali. Aku menatapnya, mencoba membaca reaksinya. Tapi saat dia pulang, kamu sudah diadopsi. Dan semuanya terlambat. Andi membeku. Wajah yang tadinya keras dan penuh kemarahan kini menunjukkan keraguan. Matanya bergerak cepat, seolah sedang bertarung dengan ingatan dan perasaan yang bercampur aduk. Kenapa aku harus percaya begitu saja? Tanyanya akhirnya. Suara seraknya hampir tak terdengar. Aku gak minta kamu langsung percaya, jawabku lembut. Aku hanya ingin kamu tahu, selalu ada dua sisi dari setiap cerita. Mungkin kamu belum pernah mendengar versi ayahmu. Andi perlahan duduk kembali. Wajahnya tak lagi penuh amarah, melainkan kebingungan dan kecamuk batin yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menunduk, memandangi lantai seperti mencari jawaban di antara ubin-ubin dingin itu. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Lalu ia berbisik lirih, Aku nggak tahu harus merasa seperti apa. Ini semua terlalu banyak." Suaranya rapuh, jauh dari nada keras sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, aku meraih tangannya, menggenggamnya erat, berusaha menyampaikan bahwa ia tak sendirian. "Ini memang sulit, Andi," kataku lembut. "Tapi kadang kita perlu berhenti sejenak dan melihat dari sisi yang lain. Mungkin ini waktunya kamu mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri." Ia tak menjawab, tatapannya kosong, pikirannya tenggelam di tengah ombak masa lalu yang tiba-tiba datang menghantam. Aku tahu aku tak bisa memaksanya. Memaafkan bukan perkara mudah, apalagi jika luka itu telah terpendam begitu lama. Tapi di malam yang sunyi itu, aku berdoa dalam diam semoga Andi diberi keberanian untuk membuka hatinya, meski hanya sedikit. Karena aku tahu, jika ia terus mengunci diri dalam amarah itu, ia tak hanya kehilangan masa lalu, tapi juga masa depan. Beberapa hari setelah percakapan panas dengan Andi, suasana di rumah menjadi canggung. Kami berdua mencoba bertindak siolialah, semuanya normal. Tapi aku tahu pikiran Andi dipenuhi konflik batin. Aku bisa melihatnya dari tatapannya yang kosong atau caranya duduk diam selama berjam-jam. Meskipun Andi masih enggan membahasnya, aku tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku merasa punya tanggung jawab moral untuk membantu mereka berdamai. Jadi, ketika Andi sedang rapat penting di kantor, aku memutuskan untuk kembali menemui Pak Ramzi. Aku keluar dari rumah dengan perasaan campur aduk antara harap-harap cemas dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Saat sampai di depan gerbang, Pak Ramzi sudah duduk di tempat biasa. Matanya lelah, wajahnya penuh kerutan yang semakin dalam. Namun ketika melihatku, ia tersenyum tipis.
seolah menyambut kedatanganku dengan rasa syukur. "Budila," sapanya pelan, suaranya parau tapi hangat. "Pak Ramzi," balasku sambil duduk di kursi taman di sebelahnya. "Saya ingin mendengar cerita lengkap dari Bapak." Pak Ramzi menghela napas panjang, matanya menatap jauh, seolah mencoba menggali masa lalu yang sulit. "Baiklah Bu," katanya. "Akhirnya aku akan menceritakan semuanya. Mungkin inilah saatnya aku melepaskan semua beban ini." Ia mulai bercerita tentang hidupnya dulu. Istrinya meninggal saat Andi masih bayi, meninggalkannya sendirian untuk mengurus anak kecil yang sangat bergantung padanya. Saat itu, ia hanya bekerja sebagai buruh pabrik kecil di Bekasi. Beberapa bulan setelah istrinya wafat, ia dipecat karena pabrik bangkrut. Tanpa pekerjaan, ia harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar Andi makan, minum, pakaian. "Aku benar-benar putus asa saat itu," kata Pak Ramzi dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya buruh biasa, tanpa pendidikan tinggi. Bagaimana aku bisa memberi makan anakku yang masih bayi?" Lalu, ia membuat keputusan terberat dalam hidupnya, menitipkan Andi ke panti asuhan. Ia berharap Andi mendapatkan makanan dan fasilitas yang lebih baik di sana. "Ini pilihan paling menyakitkan," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Tapi aku pikir jika aku bekerja keras di luar pulau, aku bisa menjemputnya kembali." Setelah menitipkan Andi, ia pergi ke Kalimantan. Di sana, ia bekerja sebagai kuli kasar di tambang batu bara. Siang malam, tanpa libur, ia bekerja. Setiap kali lelah, ia membayangkan wajah kecil Andi yang menunggunya pulang. "Selama 5 tahun aku bekerja keras tanpa kenal lelah," katanya. "Aku bahkan tidak pulang saat lebaran. Semua uang yang aku dapat, kukumpulkan untuk menjemputnya kembali." Tapi saat ia pulang ke Bekasi dan mendatangi panti itu, semuanya berubah. Pihak panti mengatakan Andi telah diadopsi keluarga kaya. Keluarga itu menyekolahkannya di tempat bagus dan memenuhi segala kebutuhannya. "Aku mencoba menemuinya beberapa kali," lanjut Pak Ramzi. "Tapi dia tidak mau mengenaliku. Dia membenciku karena telah meninggalkannya." Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tidak mau mendengar. Hatiku hancur mendengar semua itu. Betapa besar pengorbanan yang dilakukan Pak Ramzi. Namun ia justru kehilangan anaknya karena salah paham. "Kenapa Bapak tidak mencoba lagi?" tanyaku pelan. "Aku sudah mencoba berkali-kali," jawabnya. "Tapi setiap kali aku datang, dia menolakku. Akhirnya, aku menyerah. Aku hanya bisa menunggu dari jauh, berharap suatu hari dia mengerti." Ketika ia selesai bercerita, dadaku terasa sesak. Betapa berat hidup yang dijalani Pak Ramzi. Betapa dalam luka yang ia simpan selama ini. Dan yang paling menyedihkan, semua ini terjadi karena kesalahpahaman yang tidak pernah dijelaskan. Sebelum aku beranjak, Pak Ramzi menatapku penuh harap. "Budila, tolong bantu aku," katanya pelan. "Aku hanya ingin bertemu anakku sekali lagi. Hanya sekali saja. Sebelum aku pergi." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku mulai mengalir tanpa kusadari. Aku tahu ini tugas yang sulit, tapi aku juga tahu aku harus mencoba membantu mereka berdamai. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap lampu kristal di langit-langit. Keindahan rumah ini tidak mampu menyembunyikan beban berat yang kini memenuhi pikiranku. Kata-kata Pak Ramzi terus terngiang di kepalaku. Betapa besar pengorbanannya demi Andi.
betapa dalam rasa penyesalannya. Aku mencoba membayangkan diriku di posisi Pak Ramzi, meninggalkan anak demi memastikan ia mendapat hidup lebih baik. Apakah aku bisa melakukan hal yang sama? Aku tidak yakin. Tapi jelas, itu bukan tindakan orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan penuh cinta dan perjuangan. Namun di sisi lain, aku juga bisa memahami perasaan Andi. Luka masa kecilnya begitu dalam, dan hingga kini belum sembuh. Bayangkan saja, sebagai anak kecil, kamu ditinggalkan oleh ayahmu sendiri di panti asuhan tanpa penjelasan yang jelas. Kamu hanya merasa dibuang, tidak diinginkan. Luka seperti itu pasti sulit disembuhkan. Bahkan setelah bertahan-tahan berlalu, aku menunduk, memegang secangkir teh hangat yang sudah dingin. Pikiranku dipenuhi dilema. Haruskah aku mendorong Andi untuk memberi kesempatan kepada Pak Ramzi, atau harus ku hormati keputusannya untuk menjauh? Aku teringat percakapanku dengan Andi beberapa hari lalu. Ia masih sangat marah, bahkan hingga kini ia belum sepenuhnya siap membuka pintu hatinya. Tapi apakah kemarahan itu benar-benar beralasan? Bukankah setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua? Jika Andi tak memberi ruang, luka mereka berdua akan tetap menganga. Bukan hanya Andi yang akan terus hidup dengan rasa sakit, tapi juga Pak Ramzi. Pak Ramzi sudah tua, waktunya di dunia ini mungkin tak lama lagi. Lalu, bagaimana denganku sebagai istrinya? Apakah aku hanya penonton, ataukah aku punya peran untuk membantu mereka berdamai? Aku merasa punya tanggung jawab moral. Aku tidak ingin Andi hidup dengan dendam yang membebani hatinya. Aku juga tak sanggup membayangkan Pak Ramzi meninggal tanpa sempat menatap anaknya sekali lagi. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa membuka hati Andi tanpa membuatnya semakin marah? Ini tantangan besar. Dan jujur saja, aku merasa lelah secara fisik dan emosional. Keesokan harinya, aku menunggu Andi pulang kerja. Aku duduk di sofa ruang tamu, teh di tanganku. Saat ia masuk, wajahnya tampak lelah. Namun ada sesuatu di matanya, kegelisahan yang belum hilang. Andi, sapaku pelan saat ia melepas dasi dan duduk di kursi seberang. Ada apa? Tanyanya datar tanpa menatapku. Aku ingin bicara tentang ayahmu, kataku hati-hati. Andi langsung tegak duduk. Ekspresinya berubah dingin. Kenapa kita harus membicarakannya lagi? Tanyanya tajam. Aku tahu ini sulit bagimu, kataku pelan. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan sudut pandangnya? Aku sudah dengar cerita lengkapnya. Ada hal-hal yang mungkin belum kamu tahu, lanjutku. Andi menatapku tajam. Seperti apa? Tanyanya curiga. Ayahmu tidak meninggalkanmu karena tak peduli, kataku. Dia kehilangan pekerjaan, tak bisa memberimu makan. Jadi ia menitipkanmu ke panti, berharap kamu bisa hidup lebih layak. Andi diam sejenak. Wajahnya penuh konflik. Kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Tanyanya pelan. Karena saat itu kamu masih terlalu kecil untuk mengerti, jawabku. Dan saat dia kembali untuk menjemputmu, kamu sudah diadopsi. Dia mencoba menemuimu berkali-kali, tapi kamu selalu menolak. Andi menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Andi, bisikku, mendekatinya. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kadang-kadang kita perlu memberi kesempatan kedua. Ayahmu hanya ingin bertemu sekali saja sebelum ia pergi. Ia tetap tertunduk, tapi aku tahu kata-kataku mulai meruntuhkan dindingnya. Aku butuh waktu
untuk memikirkan ini," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Baiklah, tapi ingat Andi, hidup ini singkat. Kadang kita harus memaafkan masa lalu demi hari esok yang lebih baik." Ia tak menjawab. Ia bangkit dan berjalan menuju kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Aku tahu proses ini tak akan mudah, tapi aku telah menanamkan benih pemahaman dalam hatinya. Semoga waktu akan membantu Andi menemukan keberanian untuk membuka pintu hatinya. Beberapa hari setelah percakapan itu, rumah masih terasa canggung. Namun, aku melihat perubahan kecil pada Andi. Ia tidak lagi menghindar ketika aku menyebut nama ayahnya. Suatu sore, saat Andi bersiap pulang kerja lebih awal, aku memutuskan mengambil langkah besar. Aku tahu, ini momen yang tepat. "Andi," panggilku saat ia mengambil kunci mobil. "Aku ingin kamu memberi kesempatan kepada ayahmu untuk masuk ke rumah ini." Ia menoleh. Ekspresinya datar. "Apa maksudmu?" "Aku sudah mengundangnya untuk datang hari ini," jawabku hati-hati. Andi langsung tegak. "Kamu apa? Kenapa kamu lakukan ini tanpa izinku?" Aku menarik napas dalam-dalam karena aku tahu kamu tidak akan melakukannya sendiri. Dan karena aku yakin ini adalah hal yang benar. Dia hanya ingin bertemu sekali lagi. Andi terdiam. Wajahnya penuh gejolak. "Aku belum siap," katanya pelan. "Tak ada manusia yang sepenuhnya siap untuk memaafkan," kataku. "Tapi kadang kita harus melangkah, meski hati masih ragu." "Apakah kamu benar-benar ingin menyesal nanti karena tidak memberi kesempatan?" Andi menunduk, mengepal tangan. Ia sedang berjuang. Setelah beberapa saat yang terasa abadi, ia berkata, "Baiklah, tapi aku tidak janji apa-apa." Hatiku lega mendengar itu, meski belum sepenuhnya luluh. Ia bersedia mencoba. Itu sudah cukup untuk sekarang. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka pintu. Di sana, Pak Ramzi berdiri bungkuk. Wajah penuh harap. Matanya menatap ke dalam rumah, mencari seseorang. "Pak Ramzi," sapaku pelan. "Silakan masuk." Ia melangkah pelan, seolah takut meninggalkan jejak. Tatapannya menyapu ruangan dengan nostalgia dan rasa bersalah. Andi berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya dingin. Ketika Pak Ramzi masuk, Andi menatapnya dengan pandangan sulit, diartikan kemarahan, penasaran, dan keraguan bercampur. "Andi," kata Pak Ramzi pelan. Suaranya bergetar. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku." Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya, mencoba membaca pikirannya. Aku merasa suasana semakin tegang. Aku mundur ke dapur, memberi mereka ruang. Dari sana, aku mendengar percakapan yang terputus-putus. "Kenapa kamu meninggalkanku?" tanya Andi. Suaranya penuh amarah. "Aku tidak punya pilihan," jawab Pak Ramzi. "Aku baru kehilangan pekerjaan. Aku tidak bisa memberimu makan, jadi aku menitipkanmu." "Kenapa kamu tidak kembali?" tanya Andi. Suaranya meninggi. "Aku bekerja keras di tambang batu bara, tapi ketika aku kembali, kamu sudah diadopsi. Aku mencoba menemui, tapi kamu selalu menolak." Andi terdiam. Wajahnya berubah. "Kenapa kamu tidak menjelaskan dari awal? Kenapa kamu biarkan aku hidup dengan rasa sakit itu?" tanyanya pelan. "Aku tidak tahu caranya," kata Pak Ramzi. "Aku hanya buruh kasar. Aku pikir kamu tidak akan mau mendengarkan." Suara Pak Ramzi mulai pecah oleh isak. "Maafkan aku, Nak," katanya. "Aku selalu mencintaimu. Semua yang kulakukan demi kamu
Andi tetap diam, tapi hatinya jelas sedang bergolak. Setelah beberapa saat, Andi melangkah mendekati ayahnya. Ia berdiri tepat di depannya, mata basah. "Ini tidak mudah bagiku," katanya pelan. "Tapi aku akan mencoba." Pak Ramzi menangis terseduh, memeluk Andi erat. Andi tampak ragu, tapi akhirnya ia membalas pelukan itu. Dari dapur, aku menyaksikan momen itu dengan air mata mengalir. "Aku melakukan semua ini demi kamu." Andi tetap diam, wajahnya penuh emosi yang saling bertentangan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, ia melangkah mendekati Pak Ramzi. Ia berdiri di depan ayahnya, menatapnya dengan mata basah. "Ini tidak mudah bagiku," kata Andi pelan. "Tapi aku akan mencoba." Pak Ramzi langsung menangis tersidu-sidu dan memeluk Andi erat. Andi tampak ragu-ragu pada awalnya, tapi akhirnya ia membalas pelukan itu. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan momen itu dengan air mata yang mengalir deras di pipiku. Mereka mungkin belum sepenuhnya berdamai, tapi ini adalah awal yang baik. Langkah pertama menuju rekonsiliasi telah diambil, dan aku tahu momen ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam kehidupan kami. Suasana rumah yang dulu dingin dan kaku mulai berangsur-angsur berubah. Ada kehangatan yang tumbuh perlahan, meski masih ada jarak. Pak Ramzi tidak langsung tinggal bersama kami. Awalnya, ia hanya datang beberapa kali seminggu untuk berbicara dengan Andi. Mereka duduk di halaman belakang, membicarakan masa lalu. Mereka bicara tentang ibu Andi dan penggaleman-penggaleman hidup mereka. Aku sering melihat Andi tersenyum kecil saat mendengar cerita lucu dari Pak Ramzi, senyum yang jarang kulihat sejak menikah dengannya. Ada sesuatu yang berbeda dari sikap Andi. Ia mulai tampak lebih tenang dan damai. Dulu ia sering pulang kerja dengan wajah lelah dan tegang, tapi kini ia membawa diri dengan lebih ringan. Bahkan, ia mulai bercerita kepada Pak Ramzi tentang pekerjaannya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan padaku sebelumnya. Suatu sore, aku melihat mereka tertawa kecil di halaman belakang sambil minum teh. Aku diam-diam mengamati dari jendela ruang tamu, merasa terharu melihat kedekatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Pemandangan itu tak pernah kubayangkan sebelumnya. "Dila," panggil suara Andi dari halaman, membuyarkan lamunanku. "Mau bergabung?" Aku tersenyum dan keluar untuk bergabung bersama mereka. Kami duduk di bawah naungan pepohonan, menikmati angin sepoi-sepoi. Pak Ramzi mulai bercerita tentang nilai-nilai kehidupan yang ia pelajari selama bertahan-tahan bekerja sebagai buruh tambang. "Hidup ini singkat, nak," katanya kepada Andi. "Jangan habiskan waktu dengan dendam. Kita semua pasti pernah salah, tapi yang penting bagaimana kita memperbaikinya." Andi mengangguk pelan, matanya penuh renungan. Aku bisa melihat kata-kata Pak Ramzi benar-benar menyentuh hatinya. Andi bukan lagi pria dingin yang kukenal 2 tahun lalu. Ia mulai membuka diri, belajar memaafkan, dan menjaga hubungan dengan ayahnya. Beberapa minggu kemudian, Andi akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Pak Ramzi tinggal bersama kami. Ia memberikan salah satu kamar kosong di lantai atas sebagai tempat tinggal ayahnya. Meskipun awalnya Pak Ramzi ragu, akhirnya ia menerima dengan rasa syukur yang mendalam. Pak Ramzi mencoba membantu dengan cara sederhana, menyiram tanaman, menyiapkan teh. Ia juga mulai menceritakan kisah-kisah kehidupan, termasuk perjuangan ibunya
membesarkan Andi dalam kondisi sulit. Mendengar cerita-cerita itu membuat Andi semakin menghargai apa yang ia miliki sekarang. Tapi ada satu hal yang mulai membuatku khawatir. Pak Ramzi tampak lebih lemah dari biasanya. Ia sering mengeluh pegal-pegal dan mudah lelah, tapi ia selalu tersenyum, mengatakan itu hanya karena usia. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, aku mendengar teriakan dari halaman belakang. Aku langsung berlari ke sana dan menemukan Pak Ramzi tergeletak di tanah, pingsan di samping selang air. "Andi, cepat panggil ambulans!" teriakku panik. Andi segera datang dan membantu mengangkat Pak Ramzi ke sofa ruang tamu. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberi kabar menghancurkan. Pak Ramzi mengidap penyakit jantung stadium akhir. Usianya membuat pengobatan sulit dilakukan. Mendengar diagnosis itu, Andi hancur. Ia baru saja menemukan kembali ayahnya dan kini harus bersiap kehilangan lagi. Aku memeluk Andi erat, mencoba memberikan kekuatan. Beberapa hari terakhir, Pak Ramzi lebih sering berada di rumah. Andi dan aku bergantian menjaganya. Meski tubuhnya melemah, ia tetap tersenyum dan berbicara tenang. Ia berterima kasih kepada Andi karena telah memaafkannya dan memberinya kesempatan menjadi bagian dari hidupnya kembali. Di malam terakhirnya, Pak Ramzi memanggil kami duduk di samping ranjangnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua, Nak. Jaga keluargamu. Jangan biarkan dendam memisahkanmu dari orang-orang yang kamu cintai. Waktu kita singkat, gunakanlah dengan baik." Setelah itu, ia menutup matanya untuk selamanya. Andi menangis torsidu-sidu di samping jenazah ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa besar cinta Pak Ramzi selama ini, meskipun dulu ia tak pernah menyadarinya. Setelah pemakaman, Andi dan aku kembali ke rumah. Kami duduk di halaman belakang tempat favorit Pak Ramzi. Andi mengambil foto usang yang selalu dibawa ayahnya. Foto keluarga kecil mereka dulu bersama ibunya. Ia tersenyum pilu dan berkata, "Aku akhirnya mengerti kenapa dia selalu menangis di depan gerbang. Dia hanya ingin pulang." Aku merefleksikan semuanya. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari materi, tapi dari cinta, pengampunan, dan kebersamaan. Cerita ini mengajarkanku untuk berani memaafkan dan untuk selalu menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, karena waktu kita di dunia sangat singkat.